Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan chapter 18 tentang revenue. Saya Andrea Putri. Saya Isnaini Rahma dengan NIM 2021-12-11-004. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita. Itu ada 5. Yang pertama, menerapkan prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua, menjelaskan masalah-masalah akuntansi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Yang ketiga, menerapkan metode presentasi penyelesaian pada kontrak jangka panjang. Yang keempat, menerapkan metode pemulihan kos pada kontrak jangka panjang. Dan yang kelima, mengidentifikasi perlakuan akuntansi untuk kontrak jangka panjang dalam situasi rugi. Revenue itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu di lingkungan saat ini itu panduan tentang pengakuan pendapatan terhadap prinsip-prinsip di luar dasar penjualan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan saat penjualan itu ada 3. Yang pertama pengukuran, kedua pengakuan, dan ketiga kesimpulan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Itu ada 3 metode. Metode presentase penyelesaian, metode pemulihan kos, kontrak jangka panjang situasi rugi, dan penjelasannya. Lingkungan saat ini itu pengakuan pendapatan mempunyai risiko tertinggi terhadap penyelewengan, baik menggunakan IFRS maupun US GAAP. Resiko terjadi kecurangan dan kesalahan pada akurasi pelaporan sangat tinggi. Jadi perubahan pelaporan karena pengakuan pendapatan yang keliru sehingga sering terjadi dan itu mempengaruhi perubahan pada harga saham. Di sini ada pedoman pengakuan pendapatan. Jadi di sini ada 2 prinsip. Yang dapat diakui itu ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan dan pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Di sini ada revenue recognition classified by nature transaction. Di sini ada type of transaction-nya itu ada 4. Sale of product from inventory itu dideskripsikan revenue itu dari sales-nya. Lalu time itu dia date of sale, date of delivery. Rendering a service-nya itu dideskripsikan dia revenue dari fees or service. Itu dia dapat dari bonus-bonus atau service yang sudah dibayar. Lalu service perform and billable. Dia sudah menerbitkan bill-nya. Di sini ada permitting use of an asset. Dia dapat dari interest dan rent or royalties. Itu dia bisa dari rental dan royalties. Estimate as space or asset are used. Jadi dia udah kepake asetnya. Di sini ada type of transaction dari sale of asset other than inventory. Dia dideskripsikan dari gain or loss on disposition. Jadi timing of revenue recognition-nya itu date of sale or trade-in. Di sini ada dasar selain saat penjualan. Jadi penjualan itu dapat diakui lebih cepat, mendahului penjualan jika tingkat kepastiannya tinggi. Pengakuan bisa ditunda jika tingkat ketidakpastian pendapatan dan kosnya tinggi, penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses penerimaan. Di sini ada pengukuran pendapatan dari penjualan. Penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima. Di sini ada potongan atau potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. Dan yang kedua itu jika pelunasannya ditunda maka penjual harus memperhitungkan bunga.
Jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempresent valuekan dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara bunga yang setara dari instrumen atau keuangan yang dikeluarkan atau tarif bunga yang mempresent valuekan nilai nominal menjadi nilai wajar barang yang ditransaksikan pada saat transaksi. Selanjutnya ada kontrak jangka panjang. Di sini ada dua metode, yaitu metode presentasi penyelesaian dan metode pemulihan cost atau laba nol. Di sini ada alasan penggunaan metode presentase. Itu ada 4, pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. Yang kedua, pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, dengan demikian, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerja. Perusahaan itu harus menggunakan metode presentase penyelesaian ketika total kontraknya bisa diukur secara meyakinkan. Yang kedua, manfaat adanya kontrak bisa diukur. Yang ketiga, biaya yang telah dikeluarkan dan presentasi penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. Dan yang terakhir, pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Selanjutnya ada perusahaan harus menggunakan metode pemulihan cost jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, jika perusahaan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan metode presentase penyelesaian, jika ada beberapa resiko yang kemungkinan di atas adalah keadaan normal yang berhubungan dengan resiko bisnis. Di sini ada gimana ini? Di sini ada metode presentasi penyelesaian, perhitungan pendapatan diakui. Jadi, di sini ada rumusnya, cost incurred to date dibagi mau terusan estimate of total cost itu hasilnya present complete. Jadi present complete itu dikali sama estimasi total revenue-nya atau disebut gross profit. Itu sama dengan revenue or gross profit to be recognized to date. Jadi dia melanjutkan revenue itu or gross profit dikurangi revenue or gross profit recognized in prior periods atau disebut current period revenue or gross profit. Di sini ada ilustrasi perusahaan konstruksi KC menandatangani kontrak jangka panjang untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 euro. Diperkirakan biaya pembangunannya sebesar 4 juta euro. Pembangunan ini dimulai bulan Juli tahun 2010 dan akan selesai bulan Oktober tahun 2012. Jadi di sini ada data yang berhubungan dengan pembangunan jembatan tersebut. Tahun 2010 itu ada biayanya sebesar 1 juta euro. Tahun 2011 sebesar 2.916 euro. Dan 2012 itu totalnya sebesar 4.050.000 euro. Perkiraan biaya penyelesaiannya itu tahun 2010 3 juta euro. Tahun 2011 1.134.000 euro. Dan tahun 2012 yang ada. Jadi tagihan pada tahun 2010-nya itu sebesar 900.000 euro. Dan tahun 2011-nya itu sebesar 2.400 euro. Di 2012-nya sebesar 1.200 euro.
Kas diterima pada tahun 2010 itu jadi perusahaan konstruksi KC mendapatkan kas sebesar €750.000 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 ia mendapatkan €1.750.000 dan 2012 ia mendapatkan €2.000.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Isnaini. Terima kasih. Lalu di sini saya melanjutkan penjelasan untuk materi revenue dari Andrea. Nah, di sini ada bagian untuk kontrak jangka panjang konstruksinya. Yang dimana ini pencatatan pada financial statement dengan completion presentasi. Yang dimana untuk Harddat Construction Company ini kita tulis income statement di bagian awal, ada revenue dari kontrak jangka panjang yaitu di 2010 sebesar Rp1.125.000, di 2011 ada nilai sebesar Rp2.115.000, dan di tahun 2012 ada sebesar Rp1.260.000. Lalu pada income statement cost construction-nya itu 2010 juta, 2011 jadi 1.916, lalu 1.113. Lalu kita dapatkan gross profit dari income statement tersebut sebesar 125.000 untuk 2010, 199.000 untuk 2011, dan 126.000 untuk 2012. Nah, lalu untuk statement of financial position-nya pada akhir tahun, yaitu pencatatannya setiap tanggal 31 Desember. Nah, di 2010 ini kita dapatkan cost and recognized profit in excess of billing sebesar 225.000, dari construction in process sebesar 1.125.000 dikurangi billing, lalu ditambah dengan account receivable sebesar 140, lalu billing saya itu untuk current liabilities ada 3.300.000, dikurangi construction in process sebesar 3.240.000. Lalu 2011 ada nominal sebesar 800.000 untuk account receivable dan ada 60.000 untuk billings in excess of cost and recognized profit, dan di 2012 tidak ada transaksi yang bisa kita lihat. Next. Nah, lalu untuk cost recovery atau metode pemulihan biaya, di sini ada ilustrasi bahwa untuk proyek jembatan diilustrasikan adanya pada preceding page, yang dimana Harddat Construction melaporkan diikuti pelaporan untuk revenue dan cost-nya atau biaya, dimana di sini pada 2010, 2011 dan juga 2012. 2010 ada revenue di awal ada 1 juta dengan biayanya juga 1 juta. Jadi kita dapatkan gross profit-nya 0. Nah, untuk rekonsiliasi recognize pada prioritas tahun itu nggak ada di 2010, tapi di 2011-nya udah mulai ada nih. Di 2011 kita perhitungannya ada revenue sebesar 2.916, cost-nya sama. Lalu kita recognize dari tahun sebelumnya kan ada revenue dan cost sebesar 1 juta, totalnya 0 jadinya, dan recognize in current year atau
recognize dari tahun terbaru nih, yaitu berarti ada 1.916.000 untuk revenue-nya dan biayanya juga 1.916.000. Nah, ini kita dapatkan dari data awal di tahun 2011 sebesar 2.919 dikurang dengan recognize dari tahun sebelumnya itu sebesar 1 juta. Jadi kita dapatkan hasil untuk tahun sekarang itu 1.916. Nah, terus untuk 2012 sama nih. Revenue-nya itu 4.500.000, biayanya itu 4.050.000. Kita dapatkan gross profit 450.000. Nah, untuk recognize tahun sebelumnya itu kan berarti sebesar 2.916.000 kan. Untuk revenue dan juga cost-nya kita dapatkan total 0. Nah, lalu untuk perhitungan tahun sekarang atau tahun terbarunya itu berarti 1.584.000 dari untuk revenue-nya yaitu dari 4.500.000 dikurang 2.916.000. Nah, lalu untuk cost-nya atau biayanya yaitu 1.134.000 dari 4.050.000 dikurang 2.916.000. Nah, kita dapatkan gross profit sebesar 450.000. Next. Itu bunyi apa, Za? Laptop gue. Oh, gue kira kayak alarm. Lalu masih di metode pemulihan biaya atau zero profit yang dimana ilustrasinya ada comparison of gross profit recognized under different method atau komparisasi antar gross profit yang sudah direcognize di dalam perbedaan metode nih. Nah, di sini diilustrasikan 18-23 yang dimana metodenya percentage of completion dan juga ada cost recovery. Yang dimana 2010 ini kalau di percentage of completion itu 125.000 hasilnya, kalau cost recovery 0, kalau 2011 199.000 tapi cost recovery-nya 0. Nah, kalau di 2012 percentage of completion-nya 126.000, cost recovery-nya 450.000. Next. Nah, lalu di sini ada konstruksi untuk kontrak jangka panjang yang dimana ini ada penulisan financial statement pada metode pemulihan biaya untuk kontrak jangka panjang. Nah, masih untuk Hardrat Construction Company nih, atau perusahaan Hardrat. Kita tulis income statement-nya seperti berbeda. Untuk income statement-nya masih tahun yang sama 2010, 2011 dan juga 2012 yang dimana tertulis revenue untuk long term contracts atau kontrak jangka panjang dan juga ada cost of construction, biaya untuk konstruksinya dan hasilnya sebagai gross profit, di mana revenue dan cost tersebut jadi pengurang. Nah, di tahun 2010 ada biaya sebesar 1 juta, 2011 1.919 dan 2012 revenue-nya ada 1.584 dikurangi dengan cost-nya sebesar 1.134.000 untuk tahun 2012. Nah, jadi di antara ketiga tahun tersebut yang ada biayanya, ada hasilnya gross profit yaitu di tahun 2012 sebesar 450.000. Lalu kita tulis nih
ada statement of financial position yang kita tulis di akhir tahun pada tanggal 31 Desember. Untuk 2010 uh, ada inventories dengan akun construction in process sebesar 1 juta dengan pengurangan yaitu billing sebesar 900.000. Kita dapatkan cost in excess of billing sebesar 100.000 hasil pengurangan sebelumnya, dan adanya account receivable sebesar 160.000. Lalu kita dapatkanlah nih adanya billing sebesar 3.300.000 dikurangi dengan construction in process sebesar 2.916.000. Nah, lalu pada 2011 ada biaya 800.000 nih untuk account receivable, dan juga ada billing in excess of cost and recognized profit sebesar 384.000. Nah, lalu pada 2012 tidak ada transaksi yang tercatat. Nah, 384.000 ini dari billing in excess of cost ya, and recognized profit atau profit yang sudah di-recognize nih, disamain gitu. Nah, itu dapat hasil dari 3.300 billing dikurangi construction in process tahun sebelumnya. Tuh, oke, next. Nah, ada pun kontrak jangka panjang secara si rugi, yaitu rugi pada suatu tahun tetapi secara keseluruhan laba. Hanya metode persentase penyelesaian, estimasi kenaikan biaya yang diperlukan pada periode itu yang memerlukan penyesuaian laba yang diakui pada periode sebelumnya. Next. Nah, lalu ada disclosure in financial statement, yang dimana kontrak disclosure in financial statement ini pengungkapan dalam laporan keuangan, yang dimana pengungkapan ini kontraktor harus melaporkan penghasilan yang diakui pada satu periode, metode yang digunakan dan tingkat penyelesaiannya, dan juga untuk konstruksi dalam proses. Jumlah biaya yang sudah dikeluarkan dan laba yang diakui, jumlah kas yang telah diterima dan jumlah yang belum diterima, serta adanya aset atau liabilitas kontingensi yang berhubungan dengan kontrak tersebut. Next. Oke, mungkin selanjutnya Udah terlihat belum? Udah belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada the current environment atau penyimpangan dari dasar penjualan, dan dimana pengakuan lebih awal perkenankan
Nah, pengakuan lebih awal diperkenankan jika adanya kepastian yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh, yaitu pengakuan boleh ditunda apabila derajat ketidakpastian jumlah pendapatan atau cost atau biaya sangat tinggi atau penjualan tidak menggambarkan selesainya proses laba. Next. Nah, untuk berikutnya ada revenue recognition at point of sale. Nah, di sini pengukuran pendapatan penjualannya, yang dimana pendapatan harus diukur sebesar fair value yang diperkirakan akan diterima atau piutang dagang. Nah, yang dimana di sini ada trade discount atau volume rebound harus mengurangi jumlah yang akan diterima atau piutang dan pendapatan. Jika pembayaran ditunda, penjual harus menetapkan tingkat bunga untuk selisih antara kas atau kas ekuivalen dan jumlah yang ditunda pembayarannya. Next. Mana? Nah, di sini ada salah satu ilustrasi untuk revenue recognition at point of sale, yang dimana ini untuk volume diskon yang diilustrasikan pada 18/2. Nah, yang dimana kita tahu nih bahwa Samsung Company memiliki aransemen dengan customer-nya nih, yang dimana adanya profit sebesar 3% untuk volume diskon pada customer-nya jika mereka membeli sebesar at least ya 2 juta euro untuk produk mereka pada tahun kalender. Nah, pada tanggal 31 Maret 2011, Samsung membuat sales atau menjual sebesar 700.000 euro untuk Arctic Place, yang dimana untuk previous 2 tahun setelahnya Samsung menjual sebesar 3 juta euro pada Arctic pada periode April 1 sampai 31 Desember. Nah, lalu Samsung membuat jurnal berikut pada tanggal 31 Maret 2011, yang dimana kita tulis sebagai piutang dagang di debit sebesar 679.000 dengan penjualan di kredit sebesar 679.000. Next. Mana? Kok nggak ada? Zaling baru aja habis waktunya. Ih, masih 8 menit lagi kok. Tuh. Ada nggak? Ada.
Nah, lalu untuk berikutnya ini, nah, adanya metode kontrak selesai. Sini. Nah, masih pada revenue recognized at point of sale yang dimana pengukuran pendapatan penjualan ini jika sebuah transaksi penjualan melibatkan financing arrangement, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran dengan menggunakan imputed interest rate yang dimana uh, imputed interest rate tersebut dapat ditentukan lebih jelas menggunakan prevailing rate untuk instrumen sejenis dengan kredit rating sama atau tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen ke harga barang atau jasa sekarang. Next. Nah, yang dimana ada nih ilustrasinya untuk extend payment terms yang diilustrasikan pada gambar 18 strip 3. Yang dimana pada 1 Juli 2011, SEK Company menjual barang kepada Grand Company, perusahaan Grand, sebesar 900.000 euro dalam exchange dalam 4 tahun dengan bunga 0% note in the face amount sebesar 1.416.163 euro. Nah, barang tersebut memiliki biaya inventory pada SIK Book sebesar 590.000 euro. Yang dimana jurnal untuk mencatat penjualan SIK ke Grand Company pada tanggal tersebut yaitu kita tulis sebagai piutang wesel di debit sebesar 900.000 dan di kreditnya yaitu penjualan dengan nilai yang sama itu 900.000. Next. Nah, adapun kok menyambung ilustrasi yang sebelumnya, ada nah menyambung ilustrasi sebelumnya, ada jurnal berikutnya yang dimana SIK membuat jurnal untuk mencatat pendapatan bunga. Kalau tadi kan untuk transaksinya, nah kalau ini untuk mencatat pendapatan bunganya nih. Yang dimana ada piutang wesel di debit sebesar 54.000 dengan pendapatan bunga di kredit sebesar 54.000 juga. Tapi kita carinya nih 54.000 ini dari pendapatan bunganya duluan nih 12.000 dikali setengah dikali 900.000. Next. Nah, masih revenue recognition at point of sale, pengakuan pendapatan penjualan nih. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika kondisi berikut ini terpenuhi. Adanya perusahaan telah mentransfer kepemilikan barang kepada pembeli, perusahaan tidak lagi mempertahankan berbagai hal yang biasa dilakukan oleh pemilik barang, jumlah pendapatan dapat diukur secara jelas, dan
Kemungkinan besar ada manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan, serta cost atau biaya yang terjadi atau diperhitungkan dapat diestimasi secara jelas. Next. Nah, ini perihal buy and hold sales. Yang dimana kondisinya ini pembeli belum memperoleh barang, namun telah memiliki hak dan sudah menerima tagihan. Diilustrasikan di dalam 18.4 yang dimana perusahaan Butler menjual $450.000 fireplace kepada lokal coffee shop yaitu Baristo, yang dimana memiliki rencana untuk expand lokasinya, menaruh lokasi di sekitar kota. Nah, di bawah persetujuan, Baristo menanyakan Butler untuk retain fireplace-nya di warehouse sampai ada coffee shop baru nih, yang dimana yang that will host the fireplace are ready. Nah, Tito pass to Baristo at time the agreement is signed. Yang dimana pertanyaannya, should Butler report the revenue from this deal and hold arrangement when the agreement is signed, or should revenue be deferred and report when the fireplace are delivered? Jadi inti pertanyaan itu, gimana nih posisi baiknya untuk Butler Company ini? Melaporkan revenue atas bill dan perjanjian yang udah dilakukan, atau revenue-nya itu di-deferred dan dilaporkan saat fireplace-nya itu diterima. Oke, next. Oke, stop. Ganti link ya. Ya. Sebelumnya. Oh, oke. Ya, next. Oke. Nah, yang dimana untuk pertanyaan sebelumnya ini kita dapatkan solusi bahwa perusahaan Butler ini harus mencatat pendapatan pada saat hak kepemilikan sudah berpindah, karena kemungkinan besar transaksi terjadi, lalu barang ada di tangan, diidentifikasi, dan siap untuk dikirimkan saat penjualan diakui. Lalu Baristo memberitahu penundaan pengiriman dan ada kesepakatan pembayaran. Next. Lalu ada ilustrasi yang lain nih, digambarkan pada 18-4, yang dimana masih untuk buy and hold, Butler Company atau perusahaan Butler ini menjual $450.000 fireplace local coffee shop, ya, seperti ilustrasi sebelumnya. Ini masih soal yang sama. Nah, kalau di sini kita buat jurnalnya nih untuk mencatat buy and hold sale tersebut. Kita tulis sebagai piutang dagang di debit sebesar 450.000, di kreditnya ada penjualan sebesar 450.000. Next. Nah,
Di sini ada penjualan dengan instalasi atau inspeksi. Dalam ilustrasi 18 strip 5, digambarkan ada perusahaan Cabrera menjual kompleks medical scanning atau alat alat kesehatan gitulah untuk physical hospital, untuk rumah sakit ya. Nah, instalasi ini uh, approximately 3 weeks atau kayak pre-order gitu selama 3 minggu dan untuk digunakan sebagai oleh technician dari rumah sakit Cabrera ini. Nah, di sini ada pertanyaan nih, kapan Cabrera merecognize revenue yang berhubungan dengan peralatan medikal tersebut. Nah, solusinya ini, pada kasus ini, resiko dan reward untuk ownership, kepemilikan, di appear pada Cabrera sampai setelah instalasinya selesai. Nah, sebagai hasil, nggak ada revenue yang relate untuk pada penjualan untuk bagian peralatan medikal yang dimana harus dicatat sampai instalasinya ini selesai. Udah itu aja, lalu it appears that the risk and rewards of ownership have not transferred until the installation is complete. Jadi intinya, semua resiko dan reward atau hasil dari kepemilikan gak bakal ditransfer sampai instalasi tersebut selesai. Oke, next. Adanya pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Di sini ada contoh akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang atau long term construction. Dengan dua kepencet coy. Nah, tadi udah lewat sih, ini dilewatin tadi. Anjir juga sih. Oh enggak. Nah, di sini ada Dre, kok beda? Coba itu tuh jadi double tadi lu Dia kayak tuh kepencet-pencet sendiri. Udah Nah, baca. Lain aja lah baca Zah. 14 menit lagi. pengakuan pendapatan sebelum pengiriman nih. Di sini ada perusahaan harus menggunakan metode kontrak selesai jika satu di antara kondisi berikut ini terpenuhi, yang dimana perusahaan memiliki kontrak jangka pendek atau perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian, atau ada inherent hazard dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan resiko bisnis. Next. Nah, percentage of completion method ini atau pengukuran kemajuan pekerjaannya ini dengan kita hitung dengan cost to cost basis, yang dimana rumusnya ini cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost. Nah, kita dapatkan nih percent complete, yang dimana persentase penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir persentase pendapatan atau laba kotor kontrak jangka panjang tersebut. Next. Nah, contoh satunya ada dari PT Virginia menandatangani kontrak
yang dimulai pada bulan Juli 2008 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 miliar rupiah. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2010 dengan taksiran biaya 8 miliar. Pada akhir tahun 2009, taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8 miliar 100 juta. Berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Nah, adanya biaya sampai dengan tahun 2008 itu sebesar 2 miliar, 2009 5 miliar 832, lalu di 2010 ada 8 miliar 100, lalu taksiran biaya penyelesaian sisa kontrak ini 2008 ada 6 miliar, di 2009 2 miliar 268 juta, dan di 2010 itu nggak ada sisanya. Nah, malah ada tagihan kontrak nih ada sebesar 1 miliar 800 juta di 2008. Pada tahun 2009 tagihan kontraknya sebesar 4 miliar 800. Di 2010 tagihan kontraknya 2 miliar 400. Nah, kas yang diterima ini sebesar 1,5 miliar 2008, 3,5 miliar 2009, dan juga 4 miliar di 2010. Next. Nah, perhitungan persentase penyelesaiannya ini kita tulis ada harga kontrak di 2008 itu 9 miliar, 2008 9 miliar, 2009 9 miliar, 2010 pun sama juga. Lalu taksiran biayanya ada biaya sampai dengan tahun 2008 itu kan kita ketahui 2 miliar, 2009 5,832, 2010 8,1. Nah, taksiran biaya penyelesaian 6 miliar 2008, 2009 2,2, 2010 yang ada. Lalu jumlah taksiran biaya di 2008 8 miliar, di 2009 8,1, dan di 2010 sebesar 8,1 juga. Taksiran laba kotornya 2008 itu sebesar 1 miliar, di 2009 ada 900 juta, dan di 2010 ada 900 juta. Dengan persentase penyelesaian 2008 itu 25%, 2009 72%, dan di 2010 100%. Oke, next. Bisa dilanjut oleh Andrea Putri. Jadi di sini ada perhitungan taksiran pendaftaran. Pendapatan diakui tahun 2008 itu sebesar 25% dikali 9 juta, jadi hasil 2.250.000, dan tahun 2019 itu 72% dikali 9 juta hasil 6.480.000, dan dikurangi sama hasil pendapatan di tahun 2008 sebesar 2.250.000. Hasilnya 4.230.000. Lalu tahun 2010-nya 100% dikali 9 juta hasil 9 juta, dan pendapatan tahun 2008 dan 2009 itu hasilnya 6.480.000, dan pendapatan di tahun 2010-nya itu sebesar 2.520.000, jadi dikurang sama hasil tahun sebelumnya. Di sini ada konstruksi dalam proses kas mencatat kos konstruksi.
Di sini ada tahun 2008, 2009, dan 2010. Itu konstruksi dalam prosesnya sebesar 2 juta dalam debit dan kasa 2 juta dalam kredit. Tahun 2009 itu konstruksi dalam proses 3.832.000 dalam debit dan kasa 3.832.000 dalam kredit. Di tahun 2010 sama 2.268 debit dan di kredit. Di sini ada metode kontrak selesai. Perusahaan pengakuan pendapatan dan laba kotor hanya saat penjualan, yaitu ketika kontrak telah diselesaikan. Dengan metode ini, perusahaan mengakumulasikan kos kontrak jangka dalam proses, namun tidak perlu melakukan pengakuan periodik untuk pendapatan kos dan laba kotor. Di sini ada rugi kontrak jangka panjang, itu ada 2 metode. Yang pertama, rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan, dan yang kedua, rugi pada seluruh proyek. Jadi, rugi periode berjalan itu presentasi penyelesaiannya, estimasi kenaikan kos pada periode sekarang untuk menyesuaikan laba kotor periode sebelumnya. Dan rugi pada seluruh proyek itu pada kedua metode, perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang untuk seluruh rugi proyek. Di sini ada rugi pada kontrak rugi, dan di sini ada ilustrasi dari PT Virginia. Menandatangani kontrak yang dimulai pada bulan Juli tahun 2008 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 miliar. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober tahun 2010 dengan taksiran biaya 8 miliar. Pada akhir tahun 2009, taksiran biaya menyelesaikan naik menjadi 9.112.500.000. Berikut data yang lain berkaitan dengan kontrak tersebut. Situ ada biaya tahun sampai dengan tahun 2010 dan taksiran biaya sisa kontrak, tagihan kontrak, dan kas yang diterima. Di sini juga ada perhitungan presentasi penyelesaian dari tahun 2008 dan tahun 2010. Di sini ada perhitungan taksiran pendapatan. Jadi pendapatan diakui tahun 2008 itu sebesar 2.250.000, itu dapatnya dari 25% dikali 9 juta. Dan tahun 2009 itu 64% dikali 9 juta. Hasilnya 5.760.000. Itu dikurang sama hasil pendapatan di tahun 2008, totalnya 3.510.000. Nah, pendapatan di tahun 2010 ini 100% dikali 9 juta itu 9 juta. Lalu pendapatan tahun 2008 tahun 2009 itu di total hasilnya ada 5.760.000. Jadi pendapatan di tahun 2010 itu sebesar 3.240.000. Di sini ada perhitungan taksiran laba rugi atau kotor. Jadi tahun 2008 itu 25% dikali 1 juta hasilnya 250.000. Lalu di tahun 2009 100% dikali 112.500. Jadi laba kotor yang diakui itu 250.000. Jadi laba ruginya tahun 2009 itu totalnya 362.500. Di sini tahun 2010-nya nggak ada pengakuan laba rugi. Jadi notes-nya, jika proyek mengalami rugi, maka rugi tersebut segera diakui pada saat rugi tersebut diketahui, sesuai dengan prinsip konservatisme. Di sini ada metode kontrak selesai. Di tahun 2008 sampai 2010. Di sini kontrak dalam prosesnya itu nama jurnalnya.
2 juta di debit dan kasnya 2 juta di kredit. Itu dia mencatat cost konstruksi. Dan tahun 2009 itu 3.832.000 di debit dan di kredit. Di 2010 3.280.500 di debit dan di kredit. Jadi piutang dagangnya itu 1.800.000 di debit dan penagihan KDP-nya di kredit 1.800.000 juga. Di tahun 2009 piutang dagangnya juga sama, nama jurnalnya 4.800.000 di debit dan di kredit. Di tahun 2010 juga sama, nama jurnalnya di 2.400.000 debit dan di kredit. Dan kasnya 1.500.000 di debit, lalu piutang dagangnya 1.500.000 di kredit. Tahun 2019 kasnya 3.500.000 debit, piutang dagangnya 3.500.000 di kredit. Tahun 2010-nya itu 4 juta di debit dan 4 juta di kredit. Jadi rugi kontrak jangka panjangnya itu sebesar di tahun 2009 112.500.000 di debit, terus jurnal konstruksi dalam proses itu 112.500.000 di kredit. Biaya konstruksi. Biaya konstruksinya itu tahun 2010 itu sebesar 9.112.500 dan konstruksi dalam prosesnya itu sebesar 9.112.500. Jadi penagihan KDP-nya itu sebesar 9 juta di debit dan pendapatan dari KJP-nya itu 9 juta di kredit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu, Za, sampai 2 menit. Oke.